Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyoal terkait dengan verifikasi faktual partai politik ya, yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, banyak tanggapan dan komentar terkait kerja-kerja penyelenggara pemilu ya. Beberapa lembaga pro-demokrasi maupun para akademisi, para pakar politik dan pemerintahan, mereka yang care terhadap bangunan demokrasi, sekaligus para politisi yang partai politiknya tidak lolos verifikasi faktual, ikut ambil bagian untuk memberikan tanggapan, memberikan kritik dan koreksi terhadap KPU yang dinilai kurang transparan dalam melakukan tahapan ataupun proses verifikasi, baik verifikasi administrasi, vermin maupun verifikasi faktual ya. Nah, kalau kita baca pemberitaan media massa menyebutkan bahwa ada 18 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Namun dalam prosesnya kelanjutan dari itu menghasilkan KPU memutuskan sekitar 17 partai politik. Satu diantaranya yaitu Partai Umat yang dinyatakan tidak lolos atau disebut TMS, tidak memenuhi syarat. Sementara itu, di sisi lain beberapa komentar yang juga kita temukan, ada pihak yang meragukan dan mencurigai 3 partai politik yang lolos. Di antaranya yaitu Partai PKN, kemudian Partai Garuda dan Partai Gelora ya. 3 partai ini yang dipertanyakan apakah benar-benar partai ini memang lolos secara murni tanpa intervensi politik, tanpa request dari kelompok oligarki ataupun kelompok tertentu, sehingga bisa dianggap sah dan layak untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Nah, karena di beberapa provinsi itu, terutama yang saya ikuti ya, yang saya pahami, Partai PKN di Sulawesi Utara ya, hampir jarang kita dengar partai ini. Tapi kok tiba-tiba di Sulawesi Utara sendiri PKN ini dianggap memenuhi syarat. Padahal dalam satu proses PKN dalam penyusunan struktur dan lain-lain, dokumen yang diminta itu masih dianggap belum memenuhi syarat. TMS kemudian sekarang menjadi MS. Nah, ini membangkitkan atau melahirkan pertanyaan publik. Sehingga demikian KPU dari pusat ya maupun daerah perlu mempertanggungjawabkan ini ke publik, agar kerja-kerja KPU dari startnya, sejak starting point ini sampai finish 2024, melahirkan kepemimpinan baru, melahirkan para legislatif baru, anggota wakil rakyat, anggota dewan, maupun para kepala daerah yang baru dengan benar-benar hasil yang berkualitas dan ending yang baik, tanpa ada protes, tanpa ada kritik-kritik yang substansial ataupun yang krusial. Nah, selanjutnya kalau kita menelisik ke belakang, ada beberapa partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi ya pada saat verifikasi faktual, pada saat verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Kami juga melihat bahwa penyelenggara pemilu pada bagian pengawasan atau Bawaslu harus benar-benar lebih ekstra lagi, lebih selektif lagi dalam hal melakukan pengawasan. Ya, karena di balik peran-peran formal yang berdasarkan regulasi yang diperankan oleh Bawaslu, ada peran rakyat ya, ada peran masyarakat ya, sebagai konstituen, sebagai pemilik kedaulatan
yang akan mengawasi KPU maupun Bawaslu dalam kerja-kerjanya, walaupun dibatasi, ya, karena tetap Bawaslu lebih punya kewenangan secara formal dalam hal pengawasan ketimbang masyarakat umum dalam konteks pembagian tugas dan kewenangan. Nah, itu sebabnya jangan sampai ada kesan penyelenggara pemilu ini main-main. KPU dan Bawaslu diduga nanti bersekongkol melakukan konspirasi untuk mengamankan dan membabat kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ya, kelompok politik yang dinilai mengganggu kepentingan politik yang lain, maka mereka dibantai, mereka disabotase dan eliminasi kekuatannya, dieliminir, ya, diamputasi segala kewenangan dan hak-hak demokrasinya. Ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Itu adalah bukti bahwa praktek barbar terhadap proses berdemokrasi masih langgeng di negeri ini. Kita berharap para pemangku kepentingan, ya, seluruh stakeholder ini punya kesadaran konstruktif, kesadaran yang benar-benar ingin memajukan negara, ingin membawa demokrasi pada relnya yang benar, penegakan hukum diutamakan, lalu titipan-titipan interest pribadi dan kelompok ini disingkirkan, tidak menjadi benalu atau tidak menjadi sandera bagi para penyelenggara pemilu dalam pengambilan kebijakan. Karena bagaimanapun rakyat akan menuntut hak-haknya. Bahkan sekarang kita juga mendorong, ya, agar KPU diaudit anggarannya, ya. Diaudit anggarannya dalam proses penggunaan anggaran yang begitu banyak, harusnya kerja-kerjanya lebih profesional, lebih jauh dari kritik dan koreksi serta resistensi publik. Namun yang ada adalah protes dan kritik, demonstrasi juga dilakukan. Ya, terutama dua partai. Ini gugatan sedang berlangsung, yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora. Partai PKN juga sedang dalam protes publik. Kita berharap Bawaslu menangkap aspirasi publik ini sebagai sinyal untuk memperbaharui dan mengoreksi, mengkritisi, memperbaiki tatanan demokrasi kita agar lebih berkualitas, lebih maju dan berkembang ke depannya. Itu dulu penyampaian saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.